Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini insyaallah kita akan membahas ilmu akidah yang insyaallah kita akan mengambil pembelajaran dari kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah. Kitab Aqidatul Awam ini maknanya akidah orang-orang awam ya. Jadi kitab ini memang kitab paling dasar ya untuk mempelajari ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah saya dapat PPT-nya ya di internet untuk mempermudah kita dalam pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Terima kasih dan mohon izin Pak Kiai kami menggunakan PPT ini untuk media kami belajar. Tentu kami di sini bukan berarti menggurui, tetapi kami juga sama-sama belajar. Jadi apabila ada kekeliruan dalam penyampaian mohon diingatkan. Baik, kita ke pembahasan ya. Kitab Aqidatul Awam ini membahas tentang ilmu akidah. Ilmu akidah ini disebut juga ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau juga ilmu kalam ya, sama saja. Ilmu ini tergolong sebagai ilmu yang mulia karena kenapa? Ilmu ini mempelajari tentang ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Jadi kalau suatu ilmu itu dikatakan mulia, kalau berhubungan dengan Allah ya maka ilmu itu akan mulia. Kitab Aqidatul Awam ini berbentuk manzumah. Manzumah itu syair yang terdiri dari 57 bait. Ada yang unik dari terbentuknya kitab Aqidatul Awam, dikisahkan bahwa Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah yang dikisahkan di ini ya, di kitab syarah Aqidatul Awam yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Nuruz Zolam. Dikisahkan bahwa Sayyid Ahmad Al-Marzuqi pada suatu malam Jumat di awal bulan Rajab tahun 1258 Hijriah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikelilingi oleh para sahabatnya. Kemudian beliau diajarkan manzumah tentang ilmu tauhid gitu ya. Jadi beliau itu ditalaki oleh Rasulullah, ditalaki manzumah ini begitu. Nanti dari abda'u bismillahirrahmanirrahim, kemudian sampai nantinya ditalaki sampai bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, sampai situ. Kemudian sisanya adalah tambahan beliau nanti ya untuk menambah ininya pembahasannya begitu. Kemudian setelah dalam mimpi beliau diajarkan manzumah ini, pas bangun beliau mendapati masih hafal apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam mimpi.
Nah, ternyata dipelajari ya memang sangat sesuai isi dari manzumah yang diajarkan oleh Rasulullah gitu di dalam mimpi. Jadi yang menjadi ukuran kebenarannya itu bukan mimpi ketemu Rasulullahnya, tapi isi dari kitabnya ini. Oh, ternyata sangat sesuai begitu ya. Nah, beliau juga ya bukan tiba-tiba saja jadi ahli ilmu akidah. Jadi beliau itu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ya sudah berguru ya kepada guru-gurunya, sudah mantap akidahnya. Nah, ini sebagai pengukuhan saja begitu ya, ternyata apa yang selama ini beliau pelajari ya insya Allah benar begitu ya. Baik, setelah itu kemudian beliau bermimpi lagi pada malam Jumat lagi di tanggal 28 Zulqa'dah di tahun yang sama. Beliau bertemu lagi dengan Rasulullah. Kemudian beliau menanyakan apakah ini ya begitu, beliau masih hafal, dan kemudian beliau disuruh untuk membacakan kembali manzumah yang telah diajarkan. Nah, kemudian Rasulullah mendoakan Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ini mendapatkan taufik, dan juga yang mempelajari manzumah ini didoakan juga oleh Rasulullah. Begitu kisahnya. Baik, kita ke bait yang pertama ya. Bismillah. Kita ke bait yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif itu pengarang kitab, rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi, dan semoga kita mendapatkan manfaat dengannya, wa bi'ulumihi, dan dengan ilmu-ilmunya, fid darain, di dua rumah, maksudnya di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Di bait yang pertama bunyinya, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u, saya memulai, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, warrahmani wabirrahimi, yang maha pengasih, yang maha penyayang, daimil ihsani, daim itu senantiasa ya, al-ihsani, memberikan kebaikan atau memberikan manfaat yang memberikan kenikmatan yang tiada putusnya begitu ya. Nah, begitu di bait yang pertama ini. Nah, abda'u, kemudian bismillah. Nah, di sini ada bacaan basmalah. Tentu setiap kitab para ulama itu pasti diawali dengan basmalah, kemudian nantinya hamdalah dan sholawat, biasanya seperti itu, agar kitab yang dikarang ini berkah ya. Kemudian juga diawali dengan basmalah yang mengikuti Al-Quran. Tentu di Al-Quran kan setiap surat diawali dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah ya. Kemudian di Al-Fatihah juga, nah, kalau basmalah itu masuk ayat 1 ya. Memang ada khilaf di sini, tapi ada yang menyebutkan bahwa di ayat 1-nya itu basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim begitu. Kemudian nah di sini juga ada lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi
Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluknya ya, kepada semua makhluknya. Jadi ya termasuk kepada kita kaum mukmin, kemudian ya kaum kafir juga ya mendapatkan kasih sayang Allah juga gitu ya. Kemudian seluruh makhluk yang ada di dunia ini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah begitu. Nah, kalau Ar-Rahim itu pengkhususan, jadi hanya yang beriman saja kasih sayangnya. Nanti akan terasa juga di akhirat begitu ya. Seperti itu ya. Kemudian Daimil ihsani itu senantiasa memberikan kebaikan ya, atau kenikmatan yang tiada putusnya. Nah, tentunya kita sungguh tidak terhitung ya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nah, kalau misalnya ada yang kena musibah bagaimana? Apakah terputus kebaikan dari Allah? Ya tentu tidak ya. Jadi kalau orang beriman itu menyikapi musibah itu mudah saja ya. Jadi kalau misalnya kita terkena musibah, ya tentu cara pandang kita bahwa oh, saya mungkin terlalu banyak dosa begitu ya. Jadi Allah berikan musibah untuk mengampuni dosa-dosa saya begitu. Kemudian bisa juga Allah itu meninggikan derajat ya lewat musibah tersebut, dan juga bisa jadi Allah memberikan pahala yang nanti disimpan untuk di akhirat begitu. Nah, tapi yang cara pandang kita terkait dengan dosa ya tadi ya, nah itu jangan ditujukan ke orang lain begitu ya. Jadi jangan sampai wah itu kena musibah, banjir, gunung meletus atau gempa bumi, kayaknya banyak dosanya deh. Nah, itu jangan seperti itu, tapi cara pandang kita, oh mungkin saudara-saudara kita yang terkena musibah itu diangkat derajatnya, atau bisa jadi nanti akan diberikan pahala ya nanti untuk di akhirat begitu. Baik, kita cukupkan di bait yang pertama dulu ya. Di bait yang pertama dulu, nanti insyaallah kita akan lanjutkan ke bait-bait berikutnya. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.